Bang Boy, selamat malam Bang Boy. Nggak salah pencet kan? Heboh kali kita ya, biar cuma beramai. Cuma tanya saja, kenapa agama ini Sabar dulu, sabar dulu. Sabarlah, bentar, sabar. Bunda Rahma sabar, Bunda Rahma sabar dulu, sabar. Sabar dulu Bang. Biar Gini. orang aja. Sabar dulu. Gini loh. Bentar, sabar. Naik itu perkenalkan diri dulu ya, baik-baiklah dulu, kita di atas ini manusia Bang, sapa-sapa dulu ya. Anda ini muslim atau Kristen, perkenalkan dulu, ada sopannya gitu loh Bang. Ya, ayo belajar yuk ya. Saya Kristen host. Ya, terima kasih. Baik, secara toleransi ya. Saya mau bicara dengan Suma. Oke, Saya mau tanya Ya. sama Suma. Iya. Suma, kenapa agamaku perdebatkan? Saya Kristen Suma tapi istriku Islam. Istriku orang Makassar, Goa. Alamatnya di Parangloe. Saya tidak tanya kau siapa. Saya tidak tanya kau siapa. Kau mau apapun kau siapa. Saya kau usah kau perkenalkan dirimu. Kau usah perkenalkan dirimu. Katanya disuruh perkenalkan dirimu dengan baik. Gak usah kau perkenalkan istrimu, maksudnya. Tapi kalau saya kick, lo marah. Bang Handi juga jangan selalu kick orang Kristen, kasihan. Supaya kita ada bukti bahwa agama mereka itu agama penghujat, bodoh. Oh ya balik. Kalau orang Islam yang naik di komalnya mereka diperpanjang, banyak yang nyaksikan. Sekarang kalau kita cari data-data mereka menghujat, nggak ada bodoh, habis ki. Karena disepak semua yang menghujat, gitu dong ya. Gimana Bang Boy? Supaya umat Islam tahu bahwa mereka beginilah aslinya, gitu loh. Iya, begini loh. Saya kan apa masalahmu? Menonton, tapi saya sering menonton. Gak usah curhat, langsung pada poin. Loh, saya harus berbicara karena di Kristen dan Islam itu yang apologetnya saya tidak sependapat. Terus apa masalahmu? Apa masalahmu? Maksudnya begini, saya berbicara ini bukan berarti saya tidak berbicara di Kristen juga ya. Di apologet Kristen pun saya naik begini berbicara. Iya, terus. Maksudnya begini. Apa? Kalau itu imanmu itu kenapa? Iya, memang karena imanku lah makanya saya sampaikan. Ini karena imanku. Tidak, maksudnya enggak karena saya nonton itu di YouTube itu segala macam. Apa masalahnya? Itu bilang kan beginilah. Menghina apa? Begitu. Apa menghina gimana? Itu? Agama dengarkan. Giliran saya. Ya, oke, silakan. Giliran saya. Silakan. Dengarkan sama saya baik-baik ya. Pasang telingamu baik-baik. Lembaga kitabmu yang pertama kali menista Tuhanku. Kitabmu yang menista Tuhanku dengan mengatakan Tuhanku punya anak bernama Yesus. Pahami itu dulu. Diam, saya sudah paham. Oke, bagus. Nah, silakan Anda sanggah. Silakan Anda sanggah, jangan di mute. Silakan. Halo. Ya, begini loh. Ya. Islam kan di Indonesia ini kan mayoritas, kan? Iya, terus boleh mencuri dari isi Quran gitu. Dengar dulu, iya. Karena mayoritas. Suma mengkritik masalah Allah, kata Allah di dalam Bible. Ya. Anda kan mayoritas, setidaknya mayoritas itu paling didengar di negara ini. Silakan laporkan ke presiden, ke DPR. Maksudnya gimana itu? Gugat kalau maksudnya perlu gimana? Ini ngerti jalur enggak sih? Emang presiden ngerti ngurusin agama gitu? Kau ini paham enggak sih? Itu bukan begitu. Kalau kalian nggak mengatakan begitu berarti kalian mau memecah belah. Oh, nenekmu kiper, kenapa bisa kayak gitu? Kita semuanya bersaudara. Oh, enggak boleh begitu. Nenekmu kau aja. Bersaudara apaan? Kalau kau merasa kau benar, silakan gugat. Nah, justru dengan cara inilah kemudian kita menyuarakan kamu sebagai pencuri yang harusnya menyadari. Sekarang begini, sekarang kutanya kau. Ketika kau sadar bahwa kau telah mencuri barang orang, apa kau tunggu orang lapor polisi baru kau kembalikan barangnya orang? Kutanya dulu kau. Kau mengaku orang sini kan, orang Makassar kan? Kutanya dulu kau. Kalau kau sadar bahwa itu hasil curian, kira-kira kau tunggu dilapor polisi baru kau kembalikan? Kalau kau orang baik atau gimana? Nah, katanya kau orang Sulawesi. Buktikan dulu karena negara ini negara hukum. Buktikan dulu gimana? Kutanya. Berarti kamu belum sadar. Berarti kamu belum sadar bahwa kau telah mencuri nama Allah masuk ke dalam Bible. Berarti kau belum sadar. Belum sadar. Makanya diskusi ini terjadi. Saya enggak sadar.
Apa? Jangan di-mute, jangan di-mute. Jangan di-mute lah. Ini bentar, moderatornya jangan di-mute ya. Terlalu banyak. Saya tidak membela. Saya lepas dulu moderatornya ya. Saya lepas moderatornya karena moderatornya. Jangan main mute. Katanya mau berdiskusi, nggak ada Oten disuruh naik, ada Oten langsung diturunin atau janganlah, kita harus kasih ruang mereka juga. Maksud saya begitu. Saya juga cari kebenaran. Istilahnya saya juga cari Begini Bang Suma, saya sekarang kau jelaskan aja dulu begini, saudara. Jelaskan aja dulu sama saya. Saya tanya tolong kamu tunjukkan asli kitabmu. Kau tunjukkan asli kitabmu. Dan kau baca nama Tuhanmu di situ. Siapa nama Tuhanmu sebenarnya? Aku tanya dulu. Nama Tuhan saya itu Elohim. Elohim itu Tuhannya Yahudi. Sama Theos. Itu Tuhannya Yahudi. Di mana coba tunjukkan kepada saya di kitabmu ada tertulis Elohim. Suma, di kitab saya tertulis Allah. Kalau kitab saya terjemahan Indonesia, saya orang Indonesia. Kenapa bisa ada tertulis Allah di situ? Kenapa bisa? Karena memang saya orang Indonesia karena Allah. Mau bilang Allah itu bahasa apa? Allah itu bahasa apa? Allah itu bahasa apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Apa bahasa Yunaninya? Theos, Tuhan. Theos diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya apa? Tuhan. Nah, itu Tuhan. Itu Tuhan. Berarti Allah bukan Tuhan. Tuhan, itu Tuhan. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Allah bukan Tuhan dah. Kalau Allah itu Tuhannya umat Islam, sekarang Tuhannya umat Islam itu apakah Tuhanmu? Sudah begini aja Bang Sun. Kita nggak berbeda. Gini, jangan saya tidak mau debat sama Anda. Karena saya anggap kalian itu semua saudara kita semua ini satu nenek moyang. Inilah bukti, inilah bukti kepala telang bahwa ketika kamu sudah menyadari apa yang ada dalam rumahmu itu adalah hasil curian, kau kembalikanlah sama yang punya sebelum kau dilapor. Kau sudah tahu kan? Kau sudah tahu itu hasil curian. Saya juga sependapat pribadi kalau kata itu keluar. Saya punya mutuhan. Bagus. Jadi kenapa kau salahkan? Kenapa kamu salahkan orang berdebat? Saya tidak salahkan. Saya cuma bilang begini. Kenapa kamu harus perdebatkan? Sekarang saya tanya sama kamu. Harus dong. Namanya. Ku tanya kau ya. Kalau bukan Tuhanmu Allah, terus kau gunakan kata Allah, berarti kau sedang menipu. Kau sedang menipu, berarti agamamu adalah sedang menipu. Itu namanya kapal talang, kapal tenggelam. Ini senji. Ini senji. Kau senji. Iya, kalau ayam, lalu kau ajarkan itu adalah sapi, itu bohong atau bukan? Ngarucat di kota. Jangan. Inji masih mau datang besok. Apa? Hati-hati mau apa? Kau sudah sadari dirimu pencuri. Sudah tahu itu barang curian. Sejak kapan saya mencuri? Tadi kau sebut Allah, tadi kau sendiri yang mengakui. Saya juga tidak setuju kalau ada nama Allah itu di dalam Bible. Karena itu yang bikin mualaf banyak. Saya tanya kau ya, itu kata Allah itu yang bikin mualaf banyak. Nenekmu kiper, nenekmu yang dari mana lagi yang ngajari kau itu? Siapa nenekmu yang ngajarin kau itu? Siapa yang ngajarin nenekmu itu? Siapa? Ini banyak teman saya mengatakan Tuhan sama saja. Itu namanya beleng-beleng. Itu namanya kepala talang. Itu namanya Paulus, jurus menipu itu namanya. Kata itu bahasa itu. Yang saya sebut itu Elohim, Theos. Elohim itu Tuhannya Yahudi. Apa? Sama aja Elohim, Theos. Apa? Di mana samanya? Di mana samanya? Kamu kok pengaruh Bang? Yang apa? Pengaruh Bang semua. Pengaruh apa? Sama apa? Sini. Terus kenapa kalau sama kita dari sini, Bedeng? Kenapa kalau sama kita dari sini? Kau tuh raja, saya bukan. Kau tahu saya itu raja? Kau tahu tak saya itu raja? Kau sudah tahu saya itu raja? Hah? Kau sudah tahu? Saya belum pernah menemukan ada orang Makassar. Belum pernah saya temukan ada Makassar makan babi. Iya, karena kau sudah mendoktrin saya itu raja. Kau sudah paham? Kau sudah tahu bahwa saya orang itu raja? Dari caramu bicara, dari caramu bicara. Dari caraku bicara orang apa? Orang Toraja. Orang Toraja itu bicara begini semua. Orang Toraja itu bicara begini. Mau kau pergi ke mana? Ya kan sudah lama muku di sini, sudah lama muku di Makassar. Jangan kau hina-hina Toraja anu. Jangan hina-hina Toraja. Kamu sendiri bagaimana? Dengar kau dulu.
Kalau seandainya kau lahir dari rahim ibu seorang pendeta atau kau lahir dari seorang Kristen, Oh, tetap siapa? otakku berfungsi. Nggak mungkin Tuhan saya manusia dong. Bohong, kau bohong. Pasti saya cari dong. Nggak mungkin Tuhan saya mati digantung. Nggak mungkin. Nggak mustahil itu, mustahil. Mustahil Tuhan saya itu dinetein, mustahil. Mustahil Tuhan saya nonotnya dipotong, mustahil. Pasti saya berpikir ini apaan ini? Agama apa ini kayak gini-gini? Tuhannya mati dibunuh orang itu mustahil. Mustahil. Mustahil, mustahil. Kalau saya pun lahir dari tengah-tengah orang Kristen, pasti otakku berfungsi. Mustahil Tuhanku dibunuh oleh manusia. Apa ini? Enak nurasa? Apa? Enak apa? Kau dengar dulu bapak. Sama-sama Sulawesi, sama-sama keras. Nenekmu kiper, saya tidak ada urusan dengan kau. Nenekmu tekong juga, kenapa? Apa kau nenekmu Sulawesi? Nenekmu Sulawesi apa? Numpang hidup di sini kau. Tidak ada orang Makassar Kristen, tidak ada orang, tidak ada orang Makassar Kristen. Jangan ku gadi-gadi kau. Kalau ada silakan. Sumpah kau jadi koteng. Yang penting jangan sampai kau jadi Yesus. Nanti ku sembah lagi. Nanti kau sembah lagi. Sudah kasih turma, jangan ada bertengkar gitu. Ada guna kasih turma. Nenekmu kiper, ketong saya takut sama kau. Kau bertengkar ke apa ke? Lu siapa lu? Kau tidak ada yang takut dengan kau. Kau siapa kah? Ya alhamdulillah. Itu Tuhanmu saja kau tidak takuti. Tuhanmu saja kau bunuh kok. Apalagi saya. Aku dengan kau juga. Kau itu. Iya itu aku bilang Tuhanmu saja kau bunuh. Tuhan saja kau bunuh. Tuhanmu saja kau bunuh. Satu-satunya agama yang bunuh Tuhannya hanya agamamu. Tuhan dibunuh. Parah. Tuhannya nabunuh sendiri. Tidak bisa. Bagaimana ceritanya Tuhan dibunuh sendiri? Dia mau kutanya kau dulu baik-baik. Kutanya kau dulu baik-baik. Katanya kau mau turun. Bagaimana sebetulnya? Itu artinya kau emosi. Emosi jago itu. Dia tidak bisa turun. Dia biarin. Enggak apa-apa. Biarin. Mau kemana? Kau tidak mau bertengkar juga dengan apologet Kristen. Saya juga maki-maki mereka. Ya urusan wajib itu kau lakukan wajib. Dengar ke baik-baik lah. Dengar ke baik-baik. Kau berdebatkan. Dengar ke. Bagaimana saya tidak berdebat? Sedangkan perintah di dalam agamamu, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Nenekmu kiper, saya tidak mau. Enak kali kau. Jelaskan itu. Saya jelaskan itu dulu. Silakan. Perintah itu maksudnya mengabarkan saja, bukan menarik orang. Di mana dalilnya mengabarkan saja? Lo itu yang sudah kau baca tadi. Jadikan, Gundul, jadikan. Botak kamu. Beritakan. Jadikan, jadikan seluruh sebagai. Kalau kau diperintahkan jadikan itu maksudnya apa? Maksudnya itu mengabarkan saja Injil. Nenekmu kiper. Saya juga protes kalau ada yang memaksa. Itu sudah lebih dari pemaksaan karena dia diperintahkan untuk menjadikan. Jadikan. Dengarmu dulu. Kau juga susah sekali kau mau ditanya sebenarnya. Jadi maksudmu jadikan itu apa? Dengar kau dulu Bela, aku tanya kau karena begini saudara. Kita membaca kitab suci itu jangan kita mendengar. Faktanya segala upaya kalian lakukan untuk menjadikan kami murtad. Nama Tuhanmu kau ganti jadi Allah, Bibelmu kau ganti jadi Alkitab. Apa tujuannya? Untuk menjadikan orang Islam menjadi Kristen. Ketahuan itu kau. Dilaporkan karena asumsimu kau itu. Nenekmu kipen dah urus, perintahnya jelas di situ. Jadikan. Sendiri mau didengar kau. Nenek lu kiper. Jadikan. Apa itu kalau jadikan? Kalau misalnya, sekarang saya tanya kau. Kalau kau dikasih beras, terus ada perintah jadikan dia nasi. Apa yang kau lakukan? Tidak, salah itu kawan. Kau itu negatif itu. Begini, dengar kau dulu. Justru karena adanya perintah itu, makanya agamamu, kitabnya itu jadi bunglon. Menjadikan bangsamu seluruh umat. Ketawa dia. Tadi Tuhanmu katanya Elohim. Tuhanmu tadi katanya Elohim. Kau jadi Yahudi lagi, Seng. Masuk ke di Indonesia, Tuhanmu Allah. Kau jadi Islam, Seng. Masuk kau di Bali, Tuhanmu Sang Hyang Widi. Jadi Buddha, Hindu kau lagi, Sedek. Agama kepala talang. Kepetelang panipu. Kepetelang. Kau dengar kau dulu. Panipu.
Allah penipu. itu Tuhan bukan. Allah Ke itu Tuhan Yahudi ngakunya Tuhannya Elohim. Ke Islam Dengar Tuhannya dulu. ngakunya Islam apa Allah. Ke Bali ngakunya Tuhannya Sang Hyang Widi. Wah, kepala talang paluka ablamba. Beda medis sama kau dengan medis TV. Nggak ada beda medis kalau bicara itu. Ya saya berdata, saya berdata. Saya berdata. Data apa? Data dari asumsi. Kau akui tadi Tuhanmu Elohim katanya. Dari mana Tuhanmu Elohim? Di mana dalilnya? Karena Tuhan begini Suma, kau harus belajar dalilnya dulu. mana? Dengar dulu baik-baik. Dalil. Di mana? Di mana orang yang menyembah manusia itu adalah hambanya Elohim itu tertulis di mana? Di mana? Dengar dulu baik-baik. Garambang kau Rambuanga. Apa itu definisi Tuhan Rambuanga? Supaya kau dengar. Apa definisi Tuhan apa? Tuhan mati dibunuh. Itu. Kau potong lagi, kau bikin lagi asumsimu. Elohim itu hanya memperkenalkan dirinya kepada Bani Israel, Bani Ismail. Kau pahami itu? Tidak pernah itu Elohim memperkenalkan dirinya kepada orang Roma. Dasar. Siapa hari lagi ajari otakmu itu didoktrin lagi Tuhanmu Elohim. Jago dah. Berdakwah mau kau baik-baik, weh. Berdakwah baik-baik. Memang tadi kau naik di sini baik-baik. Mana mau kau baik-baik berdakwah? Kau tadi naik di sini baik-baik memang. Kau naik di sini baik-baik. Saya menghormati segala. Baik-baik apa? Dasar galak apa? Kenapa kamu banyak? Galak TBC itu suaramu kadang kena TBC paru-paru basah kau. Berobat ke dulu. Saya teraja ini, kau sudah tahu saya teraja. Begitu. Jangan sampai saya sekaummu. Kan begitu. Makanya saya bilang kau itu hanya mendoktrin dan mempunyai belum menahu sesungguhnya berketahu. Ya kau itu yang menurut Tuhanku adalah Elohim. Tuhanku adalah Allah. Parah. Agamamu itu yang kau harus rapikan dulu. Jangan kau bawa agama Suma. Terus apa jadi sini? Apa jadi sini kau mau bawa-bawa? Otot. Kalau menurut kau agamamu benar, sudah yakini agamamu. Justru karena benar mini. Justru karena benar mini, makanya saya katakan bahwa Tuhannya orang Kristen itu bukan Allah. Tuhannya orang Kristen itu Yesus, anak tirinya Yusuf. Itu Tuhannya Kristen. Sepupu satu kalinya Yohanes, itu Tuhannya Kristen. Ponaannya Elizabeth, itu Tuhanmu. Pandai-pandaian. Oleh kau sebenarnya ini betul. Nasami. Saya sayang kau sebenarnya, saya cinta. Sayang bede orang Kristen sayang mak, udah masuk akal. Saya sayang kau. Tuhanmu saja kau tidak sayang, kau sayang saya. Lucu. Jangan begitu kasihan. Kodo, jangan begitu kodo. Biarkan misionaris murtadkan orang Islam kodo. Jangan mau kau Bang Suma. Diam-diam mau saja. Saya juga tidak sependapat kalau dipaksa untuk murtadkan karena diri saya sendiri, istriku saja Islam Suma. Dia mau nenekmu kiper apa urusanku dengan istrimu? Tapi saya melarang. Saya bilang baca kitab sucimu baik-baik. Kalau kau mau butuh pembuktian, saya buktikan di Makassar. Dulu kau buktikan mi. Betul, di Parangloe mertuaku. Terus apa hubungannya dengan saya? Saya bilang, saya boleh memiliki kau, saya boleh mencintai kau, tapi saya tidak bisa memisahkan kau dari syariat. Gila kau itu namanya, gila kau itu. Karena agamanya istrimu itu, dengar dulu, bonyok, dengar dulu. Agamanya istrimu itu, bonyok, dengar dulu. Istrimu punya agama kalau dia berhubungan dengan laki-laki Kristen, pemakan babi laknatullah seperti kau, itu zina jatuhnya, bodoh. Di Parangloe itu ada Maibel kayu di situ. Bonyok, kalau kau tahu dirimu, kau harus tahu istrimu itu. Kalau kau sayang istrimu, kau pasti jaga akidahnya. Saya jaga. Kalau kau jaga, kenapa kau setubuhi? Loh, karena kami mencintai. Kenapa? Nenekmu kiper. Di Islam itu seorang wanita Islam kalau bersetubuh dengan pemakan babi itu berzina namanya. Itu asumsimu. Dompala. Di Islam itu dompala, kardoba. Kalau dia perempuan berzina namanya, kalau dia
menikah atau kawin dengan laki-laki pemakan babi kayak kau. Buktinya kami ini banyak kok, bukan hanya saya banyak kok. Saya bisa banyak. Di Palu. Sayang, aku sayang istriku. Istrimu punya agama, haram hukumnya bersetubuh dengan laki-laki pemakan babi. Tapi buktinya banyak. Urusanmu. Yang penting agama saya melarang. Agamanya istrimu itu melarang. Kau itu salah satu misionaris, murtadkan perempuan. Untung istrimu kuat akidahnya sampai dia tidak tinggalkan agamanya. Anakmu apa? Anakmu agamanya apa? Anakku baru satu, karena kami buat perjanjian kalau laki-laki bagi dua agamanya. Iya, tapi masih laki-laki jadi Islam tuh. Kalau perempuan dia Kristen. Kenapa kau biarkan anakmu menjadi Islam? Kau kasih makan saya. Kenapa kau biarkan anakmu jadi Islam? Kenapa? Saya punya anak pemain bola di Goa. Dia sekolah bola. Anakku pelatih bola soalnya. Sekarang ku tanya kau, kenapa kau biarkan anakmu menjadi Islam? Loh, karena saya kan dengan istriku sudah komitmen kalau anak laki-laki ikuti kau, kalau anak perempuan ikuti saya, karena bagi kami itu agama sama saja. Syariat cuma berarti syariat saja. Berarti kau sama gila. Kau yang gila, gila itu. Masa semua agama sama? Lucu. Sama lah. Memang sama kok. Kau yang membedakan. Coba besok kau pergi di pendetamu. Biar saya kau mampus. Kau pergi di pendetamu, tanya pendetamu, Bapak Pendeta, apakah Islam dan Kristen agamanya sama? Coba. Dengar kau dulu semua, Pak. Dengar kau baik. Jangan potong ya saya bicara. Apa? Kami di Kristen itu. Ini suaramu kayak kau yang ancam-ancam saya kemarin dari Toraja toh? Bukan. Kau ini takut kau ini. Kau takut ke itu mengaku. Kau ini kalau bukan fitnah kau ini sudah. Enggak, suaramu itu sama yang kau ajak saya di Toraja ketemu. Tidak tahu, saya nggak tahu itu, nggak tahu. Nggak tahu. Kau pakai akun baru lagi. Memang kau gila kau semua, memang kau itulah kau, nggak pernah kau koreksi dirimu. Begini saudara, dengar kau dulu baik-baik. Kau sudah bicara kau. Apa? Kenapa? Saya dengan istriku itu kasihan. Kutanya kok istri. Nggak pernah ada kata kasihannya. Nggak butuh jaka bang. Kenapa ada rasa kasihan? Kau minta beras? Nggak pernah ada kata kasihan. Biasa nih kapang. Kasih beras. Sawahku 5 hektar bos. Oh iya tahu. Iya tahu. Ya 5 hektar sawahku. Kampungku lagi nasi besu. Kamu masalah harta aja bos. Bukan ke orang miskin juga. Ya, kutanya kamu. Pekerjaanku juga jelas. Tiap bulan ada gajiku. Kalau saya mau tarik istriku masuk Kristen, saya bisa tarik. Mertuaku pun sudah sepakat. Tapi saya bukan orang begitu, karena istriku dilahirkan dari syariat itu. Saya tetap pertahankan agamanya. Wis mantap. Saya tapi boleh ditiduri. mencintai engkau, saya boleh memiliki engkau, tetapi saya tidak boleh memisahkan engkau dari syariatmu, karena kau lahir dari syariat. Tapi kau tiduri. Kau tiduri sudah putus kami dengan syariatnya. Tidak paham istrimu agama itu. Berarti kamu pisahkan dia dengan agamanya kalau begitu. Kau yang tidak semua umat Islam sependapat dengan kau. Kalian ya. Umat Islam yang jago juga itu sudah berbicara, saya sudah konsultasi semuanya. Kamu ini yang lain-lain, yang aneh-aneh, kalian ini yang aneh-aneh. Ya, saya tanya. Bukan hanya 1-2 ustadz yang saya bicara. Ya? Oh, jadi ada ustadz yang membolehkan kemudian Anda tidur dengan perempuan yang orang Islam, wanita Islam bisa ditiduri sama laki-laki Kristen. Ada ustadz bilang gitu. Dengar dulu baik-baik semua. Di komal antara pendebat ini ada komal itu namanya turut kah? Nah itu, saya juga koordinasi dengan dia. Dia paham soal Al-Quran. Ternyata curhat di memang. Oh itu ustadzmu? Saya juga bertanya sama dia. Oh bukan ustadz saya Kristen kok. Ngapain saya bilang ustadz sama dia? Saya Kristen. Istriku yang saya setidaknya saya minta pendapat sama dia. Pak Trut, Bang Trut, ini gimana, begini-begini. Oh nggak apa-apa, begini-begini. Karena kita lihat begini. Oh berarti semua itu tuh yang penghujat Gurunda yang panjang pokoknya Gurunda di Komal. Sekarang begini, berani enggak kau tantang Trut? Kami menonton seluruh Indonesia. Tapi katanya tadi tidak boleh debat agama. Sekarang malah berani. Boleh memang. Ketahuan dia. Enggak.
Maksud saya begini, bukan debat agama. Maksud Jangan saya katanya debat agama. Sekarang dia malah tantang saya dengan truth ustadznya. Maksud begini bukan berdebat dengan agama. Maksudnya adu argumen begitu, biar semua umat mendengar. Dasar Belanda. Itu berani loh. Belanda memang penerus Belanda memang itu sukanya adu domba. Maksudnya penerus Belanda bagaimana, Suma? Saya tanya, Toraja tidak pernah bantu Belanda. Yang bantu. Mengaku dia akhirnya Toraja, teman-teman. Berarti betul orang ini yang ngancam saya. Toraja. Bang Suma kok lawan. Mengaku Toraja. Aduh, bahaya ini. Tadi berbohong, bukan Toraja, sekarang ngaku Toraja. Nggak ada malu mulai. Hei, Sule kok di bobo solapekan. Hei, hei. Orang Toraja ngaku-ngaku Makassar memalukan. Ih, kayak Paulus. Kan de terang Kan di bobo solapekan. Sule mau. Bukan orang Toraja, akhirnya ketahuan. Bedikana, matu menaden. Ya susite. Ngaku-ngaku Makassar ternyata teai. Ternyata tuh pihak Toraja pale kan dia bawa solopekan. Jadi kok malu terapanakan di kok popok. Aku berarti betul dia yang ngancam saya kemarin. Iya memang dia ngaku orang Toraja. Iya ngaku orang Toraja. Dia tunggui saya. Telepon minta Sherlock nggak dikasih. Dompala. Kasihan sekali. Anak psikopang. Kap lemak, kap belamat, kap blampets. Apa ini artinya? Ya Tuhan. Boy, kalau kau memang di Goa, besok kau ketemu saya. Kita makan coto. Saya traktir kau. Besok. Saya tetap mau di sini. Siwang kalau dia berani. Mau kau kan? Lah ponyi, berani kau ponyi. Di Sungguh Minasa mau itu ada coto Sungguh Minasa yang enak. Saya tunggu kau besok di sini. Aku di Sungguh Minasa. Masih mau datang besok. Boy, begini boy. Kalau kita mau memperbaiki sesuatu, kita perbaiki dulu diri kita, bos. Jangan pernah kita merasa orang yang bisa memperbaiki orang lain kalau diri kita sendiri ini tidak bagus. Jangan kita nasihati tentang agamanya orang lain kalau agama kita sendiri bermasalah. Itu. Begitu samune. Begitu sampu. Jadi akimuraiki pabaloi atau anuna agama nan tahu. Pabaloi dolo agama ta. Mana kita nasihati tahu lain. Begitu samune. Artinya apa, Bang? Artinya kalau kamu mau memperbaiki orang lain, perbaiki dulu dirimu. Mau nasihati agama lain, nasihati dulu agamamu. Orang Palopo kasih saudara aja, makanya aku tanya ke Bapak. Maksudnya memperbaiki bagaimana? Pindah miseng lagi. Pindah miseng Palopo. Besok kau ngaku Madura, kau lama kusuk matanya ini. Ini orang gak ada pendirian kampungnya. Pindah miseng di Palopo. Ya. Di Palopo kah? Di mana di Palopo? Lu timur kah saya saudara? Di timur. Sabang. Bukan. Di mana? Di Rawotu Mangkutana. Iya. Kenapa ketawa? Waktu Mangkutana kenapa ketawa? Aduh, waktu Mangkutana itu kalau ada di sana Kristen itu dari Toraja atau dari Sulawesi Tengah. Pamonaka atau dari orang Hombes. Jalan-jalan kau dulu saudara, kau cari tahu saudara di sini. Di mana? Orang di mana? Semua di Wotu dengan Mangkutana. Di mana kau di Wotu? Di mana kau di Wotu? Di mana kau di Wotu? Jalan di mana kau di Wotu? Di kau atau di mana? Iya di tangan jari dua kak saudara. Pertengah jalan pelabuhan? Di Tarengge. Iya bukan waktu itu. Baru apa itu? Baru apa itu? Kulempari sendiri ini. Tarengge itu bukan waktu. Bisa Ji. Nah di situ perbatasan itu waktu Mangkutana, makanya aku bilang waktu Mangkutana. Bagaimana kan? Biasa kau pergi rumah sakit waktu. Iya tuh rumah sakit lagi. Kau temui kepala rumah sakit waktu namanya Andi Baso, itu sepupu saya. Untuk apa sih ketemu dia? Kau periksa itu sunat. Kau belum sunat. Sunat dulu di sana. Sunat kata saya.
Oh Sunda, enggak jadi berarti. Iya. Yesus tidak berguna baginya. Dengar dulu baik-baik. Saya orang di sini, tapi menurut dari orang tuaku, nenek tak itu dari Toraja. Begitu, kenenekan kami dari Toraja. Iya, cocok itu, sama-sama Jiki. Cocok itu? Iya, maka cocok itu katanya kenenekan kami begitu dan ya kami Sunda begitu, tapi saya Kristen. Begitu jadi jangan kau memponis saya. Pusing kali kamu juga ini, kamu ini loh begitu loh. Tapi saya mau tanya, kau istrimu di Boy di mana itu, di Parangloe? Di Parangloe, di dekat itu apa ini yang anu kayu ini, mebel kayu belo lorong ke dalam. Istriku itu asli Goa loh. Masjid. Iya tahu ya, masjid. Lewati jam enggak sampai jembatan mah. Lewati bantai. Di mebel di bicara sama Parangloe. istriku dulu, bicara sama istriku. Bicara dulu, tidak apa-apa sih. Orang Makassar, orang gua bicara sama. Pakai headset dulu. Tidur nih tahu. Di mana? Di Parangloe di mana? Di situ Kak, di mana di Parangloe? Menantunya Ibu Kolam ini. Makassar kok. Menantunya Ibu Kolam. Makassar kok langsung. Lo ya ngapain? Di mana di Parangloe? Bilang istri, suamiku Kristen, bilang gitu saja. Di mana? Iya, Kristen suamiku. Bontojai. Iya di Bontojai. Yang di mana di situ? Lewat pasar. Bontojai. Depannya pasar. Kristen, saya Islam. Iya. Boleh. Berarti kau kenal dari Tawang di situ dan Tawang. Jangan dipaguru-guru istrinya. Tidak baik. Suami nggak benar ini, istrinya diajari nggak benar. Oh, depan pasar. Ambil bikin nama saya orang begitu. Kenapa? Siapa? Saya tahu. Siapa namanya orang tua tadi Parangloe di situ yang di depan Bontojai? Kau bilang dikasih bodoh-bodoh, dia maksudnya apa? Kau bilang kasih istri, maka dia marah. Aku pas tolo-tolo itu wah. Siapa tuh boleh bagaimana sih? Kau kurang ajar kau memang. Kamu ditangkap kalian ini. Coba kalian ditangkap memang, betul. Saya nanti akan bersaksi juga. Loh, siapa tuh bagaimana? Memang ada kerjanya dia pegawai atau dia pengusaha? Saya. Berarti kau numpang hidup sama istrimu tuh loh. Kenapa sih numpang hidup? Saya yang nafkahi dia. Istrimu PNS, kau pengangguran. Istrimu punya banyak warisan, kau tidak. Berarti saudara yang numpang sama istri. Kalau naik istrimu mau sama Kristen. Banyaknya itu istri, banyak itu orang. Kenapa tidak mau? Justru saya sumber keuangan. Kutanya. Biar tahu, pinjam dulu 100. Berarti berarti pura-pura masih Islam di Sunnah ki sudah dipotong itunya. Iya. Dengar kau dulu pura ini setelah waktunya nih kembali ke Kristen. Masuki Islam dulu. Iya. Habis itu betul itu Bang Suma. Betul. Saya itu orang. Betul. Berarti kau tipu mertuamu tahu ah? Saya tidak tipu. Begini loh, saya tanya buktinya kau masuk Islam Kristen kan sudah mau ke Sunnah. Dengar dulu, pada waktu itu kami mengajukan ke Islam, ke Kristen, tetapi di Kristen itu banyak persyaratan. Harus ada persetujuan dari orang tua, dari kepala desa lah. Pokoknya banyak. Akhirnya susah. Akhirnya begini, oke lah. Kalau begitu saya bersedia untuk 2 kalimat syahadat. Saya nikah Islam saja. Untuk menghalalkan istriku, saya nikah Islam. Tetapi setelah itu saya masuk Kristen. Berarti mengharamkan lagi berarti. Haram lagi. Tidak, dengar kau dulu baik-baik, saudara. Sebenarnya itu perjanjian itu nikah Kristen, tetapi di Kristen itu banyak persyaratan. Menikahmu saja pakai tipu-tipu. Itu istrimu kasih itu HP istrimu. Kenapa pakai ditipu-tipu itu? Istriku tidak mau dengar kamu. Istriku bilang masa kapal tenggelam itu namanya kapal tenggelam. Orang Cina bilang kapal talang. Memang Kristen begitu ya supaya laku itu. Ternyata. Sarang syahadat. Itu pasti istrimu itu nanggap dia bilang Yesus Islam Kristen sama, makanya dia mau. Tanya kita, tanya ke guru. Gue sama gitu Tuhan ini Allah di Bible. Namanya Allah sama ji. Kami juga Isa, kami juga Alkitab. Pasti begitu.
Tidak begini, saudara. Tanjak natonge patipu. Kalau saya mau egois, dengar dulu. Emosiku orang gua lagi natipu ini. Emosi, beneran emosi. Iya, saya di goa ini. Kenapa kok tipu-tipu orang? Bukan kan Tonji asli Makassar itu, Bunda. Datang kok ke keluarga aku sekarang. Datang ke keluarga istriku. Biar ngejam. Iya, nanti pikir di paparan lo, aku tanya gitu istri gue. Bahwa itu Tuhan tolo manusia itu Tuhan tolo. Tuhan itu suami nu ada itunya, ada nonotnya. Udah jangan offset. Jangan offset. Jangan. Begini dengar. Bukan Tonji asli Makassar, istrinya nggak mungkin lah. Oh, bukan. Kenapa bukan asli Makassar? Tidak mungkin, Mas. Berarti kok tipe orang. Masa mau sama laki-laki kayak begini? Boy, izin Gurunda. Tidak mungkin kau mau dinikahkan sama imam setempat kalau kau bukan Islam. Kau bersahadat, setelah itu kau keresteng lagi. Itu namanya kau patipu. Kapal tenggelam. Nanti begini saja supaya kamu jelas toh. Pergi kau ke situ, kau tanya itu imam di situ. Diam. Kenapa saya diam? Tadi kau bilang kau bersahadat supaya bisa dikawinkan. Nah, setelah di daerahku ini dia di daerahku. Istrinya itu orang di daerahku Goa. Kenapa kau suruh saya diam, netizen? Berarti juga netizen ini. Berarti kau patipu berarti. Kau patipu. Kau pintar, jadi kau tipu orang. Dengar dulu, begini. Dengar dulu, ibu siapa kayak ini? Ibu Bunda. Saya di Goa ini, saya di dekatnya Balak Lumpua. Iya, kenapa kalau di Goa? Kenapa kau tipu orang tadinya? Tadinya kau mau menikahi, mau kau sahadat toh, nu potong di burungmu juga. Sekali lama-lama keristen jako. Dari kecil saya sudah sunat, dari kecil. Ya kau tadi bilang kau sahadat toh. Berarti Yesus tidak berguna bagi kau itu berarti. Kenapa? Jarang kok. Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang bersunat nonotnya, Yesus tidak berguna baginya. Kamu cepung saya, enggak apa-apa kalian cepung saya. Saya terima. Bagaimana itu? Dengar bagaimana itu? Kalau saya egois, kutanya kok, Bunda Galatia 5 nomor 2, kalau kau sunat, Yesus tidak berguna bagimu. Bagaimana dong? Dengar saya dulu bicara, jangan potong-potong. Kalau saya egois, kalau saya mau menang sendiri, Kristen itu istriku. Kalau sendiri saya mau egois. Urusanmu, kenapa anda kau kekristenkan? Daripada dia permainkan agama? Kau bilang urusanmu, itu kau lucumu kau itu kalau daripada bersinar terus istrimu. Mending sekali dia masuk ke Kristen. Asumsimu itu enggak sesuai dengan Al-Quran mengatakan itu haram hukumnya menikah kalau dia musyrik. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'mina khairum min musyrika walau jabatskum. Itu jelas dalam Al-Quran ada ayatnya. Tak boleh, haram hukumnya. Kau sudah hipnotis ke istrimu? Nupat tolo-toloi kamu istrimu begitu. Jangan kau nikahi perempuan musyrik. Jangan kau menikahi laki-laki musyrik. Tak boleh. Jangan kau nikahkan orang musyrik antara laki-laki dan perempuan. Tak boleh antara laki-laki yang musyrik menikah dengan perempuan yang muslim. Tak boleh. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 221. Kitab suci Al-Quran dibilang asumsi. Enggak begitu, Islam lain enggak begitu. Enggak begitu. Ini ayat suci Al-Quran yang saya bacakan. Itu asumsimu. Wala tungkihul masyrikina hatta yu'minu. Jangan kok, kita cuma beda syariat saja, tapi satu tujuan. Itu mikau. Itu mikau patolo-tolo istri. Dan Rana Dumpala. Isa Al-Masih lain, syariatnya Nabi Musa lain, Isa Al-Masih lain, Muhammad lain, tetapi satu tujuan. Kau berangkat dari Makassar, saya berangkat dari Surabaya, Nabi Musa berangkat dari Jakarta. Dasar patipu. Memang kau kuasai ilmu tipu-tipu ya. Memang kau kuasai ilmu tipu-tipu. Parah sekali memang kau ini. Pantasan istrimu bisa kau patolo-toloi. Menyesatkan kamu semua. Betul. Ini ayat suci Al-Quran mengatakan jangan kau menikahkan orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, yang musyrik. Al-Baqarah ayat 221. Begini saja, coba kau seluruh umat api, saya tantang semua umat api untuk berdebat dengan The Truth, karena dia Islam. Coba, biar kami seluruh Indonesia melihat
dengar dulu. Detrut Oten itu Detrut Oten. Dia Islam. Kau di Patol, kau di Patol. Dia Oten. Dengan dia Patol sama saya sama saya aja dia kabur. Satu pertanyaanku kabur dia. Suruh ke sini, suruh ke sini. Oh, kau di Patol itu Detrut. Oten itu. Sudah saya pernah diskusi dia. Jangan kira orang gila Bunda, biar media ngomong sendiri. Iya orang gila lah. Memang hebat kalau kamu jago tantang dia Muslim yang benar. Dia paham semua Al-Qur'an dan panggil kau paling ke sini, panggil Pak ke sini. Kami dia tidak live kok. Kamu ke kamarnya. Pergi ke rumahnya bangun. Pergi ke rumahnya bangunkan dia. Intinya kau ketahuan penipu kau. Kalau dia di provinsi lain, saya di provinsi lain gila kau. Saudara, intinya kau itu penipu. Intinya itu kau penipu. Kau masuk Islam demi perempuan, habis itu kau kafir lagi kembali. Itu penipu namanya. Kafir itu kata arti kafir. Kata arti kafir. Kafir itu menutup diri. Ya, kau nutup diri dari Islam. Kau tutup dirimu dari Islam. Tuhan itu tidak pernah membawa agama. Kau saja itu yang bilang agama. Kau ngarang saya kau. Kau itu. Jadi agama Kristen ini siapa yang bawa? Belanda. Penjajah. Kenapa Belanda? Karena Yesus tidak bawa. Jadi siapa yang bawa Kristen? Itu simbol itu Kristen. Kristen itu bukan agama, cuma simbol. Simbol lagi. Dasar kepala talang. Kalau kau masih, bro, kalau kau masih sakit, lebih kau minum obat baru kau tidur. Kau cacing kau minum satu papan. Kau jangan bicara terlalu banyak kau. Pergi kau besok, pergi beli ballo, baru kau mandi. Minum turun mah kau minum pergot, banyak got minum kau. Papa balle kau, berdusta kau penipu kau, turun kau penipu. Bagus kau ya, bagus kau naik kesini kau nggak ngancam saya lagi ya, syukur. Itu hari datang ngancamnya luar biasa. Saya mau patahkan leher. Ternyata istrinya Islam. Begitulah cara mereka menipu ya. Ada dulu orang yang ngancam-ngancam Banyuma. Pakai parang apalah. Sekalinya ketemu di Bandung. Ditape. Mau digorok, Bang Su mau digorok. Ketemu di Bandung kayak kalomang. Untung Banyuma orangnya sabar. Tapi ada orang lain kasih bagian, nggak tahu siapa. Bang Andi itu pencemaran pipi itu Bang Andi. Harusnya ada pasang lagi pipi kiri. Jadi gitu caranya ya saudara-saudaraku ya. Itu nggak terlalu jauh dari tempat saya itu loh. Andai kan ku tahu alamatnya itu, ku datang kasih tahu boleh itu ku sama-sama orang kafir. Dan tidak paham mungkin dikasih tahu, mungkin dia ini kasih yang orang ini ya, orang belum paham tentang Kristen, dan dikasih tahu semua agama sama itu tujuan. Tadi kan tujuan kita sama begini. Tuhan saya ini di Bible ini Allah juga. Caranya kan gitu nipu. Ini enggak terlalu jauh. Kenapa saya ini? Karena daerah saya ini yang dia sebut tadi tuh. Dia kasih bodoh-bodoh orang dasar petipu. Ini yang sedang diurus api sumut sama kasusnya ini sama. Inilah gunanya ya saudara-saudaraku menyimak tentang dialog ini ya. Jadi kita secara jelas Gurunda Ustadz kita menyampaikan ajaran Kristen itu begini. Nggak ada samanya dengan Islam, nggak ada. Inilah korban ya, korban salah satunya bukti korban. Lu dan takdir suruh cari. Dan takdir saya kasih tugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini orang Paraloe. Itu tadi seandainya tidak dikasih turun, saya mau tanya siapa nama istrinya? Kamu mertuanya. Nama istrinya tadi itu bilang Marten. Deng. Laki-laki itu. Ada memang di sana. Dia kan bisa ya. Ada memang Gurunda di sana, memang orang tato suaminya. Ya. Dia minjol. Tapi kan tidak ku tahu juga siapa. Seandainya disebut kita nama istrinya, saya tahu langsung orangnya. Neneknya kumarahi gitu, bilang kenapa bodoh sekali anakmu, bukan sama nikah sama Kristen. Dia bilang pegawai kah Gurunda? Dia bilang tadi pegawai. Orang kantor. Siapa? Gantian dulu. Kantor.
Orang Kalau kantor di- katanya. Dia mau naik lagi, Pak Yusuf gantian dulu ya Pak Yusuf ya. Dia mau naik lagi. Ya, tanya Kantor istrinya. RT Gua kasih mungkin. naik dulu. Kasih naik. Kasih naik dulu. Boy, naik kau lagi, Boy. Kap latal lah ini kap lemang ah kerjaan nah. Boy. Nah, Minta naik kau lagi. habilisasi orang. Nah, ini naik nih. Tanya Den. Iya, di mana Ki di Mana Bontojai? itu? Gimana? Di mana? Ya, namanya waktunya. Iya, di mana Ki di Bontojai? Di Parangloy, istriku. Bicara kita istri lah, supaya kita tahu deh. Oh iya. Habilisasi ini kayaknya habilisasi. Halo. Bilang halo. Habilisasi ini. Sini terus. Di mana Guru Bantuan? Biar tahu. Bicara mau. Di bangak naga dan nyumpa. Dan nyumpa. Kenapa ada orang Soalnya baju mai itu yang takdir apakah? Benyumpa. Bukan, salah dengar kok, bukan. Suaranya Banyuma itu. Tanya. Kalau di pasar Bontojai ada memang orang asli di sana bersuami orang Toraja, tapi di sananya pasar. Ya sudah nih. Baru rewana tong suara boy kamaton tahu barani kali beda deh. Malam-malam aja nakke. Boy kasih tahu kau, nama istrimu siapa? Jonjo kan tuh boy. Boy. Ini Arena. Hamilisasian dia nak kan kap lemang ah. Iya. Anak sekolah. Nak kasih hamil ke anak nak tahu baru pergi. Kami menurut informasi istrinya katanya hamil di luar kandungan. Bisa-bisanya. Iya jujur mah boy. Bagaimana kita? Malang. Oi. Boy. Musita. Kenapa anak-anak Kristen nih? Ini mau tumang kasar Kristen. Bentar saya potong dulu ya, karena ini di atas banyak yang Muslim, saya mau kurang-kurangin dulu ya yang Muslim ya. Boy ngapa nu lari boy ke lemak? Loh, kok lari ya ini? Lari apa diturunkan itu? Lari dia. Oh, Mal lagi boy, mal lagi. Gurunda, kenal aja tuh Gurunda yang sering datang di rumah Habib. Inasami. Ngapa nanti nasi? Iya, ibu jadi kayak saya kaget kenapa ada Orang sekampungku orang sekampungku dikasih begitu, terang-terangan dia bilang begitu, kok lapor gitu sama desa. Enjoy habilisasi. Saya lagi nih ibu-ibu naku jengkel kenapa bisa kepat kalau orang tadinya dia sahadat sunat tuh sekali lama Kristen tidak mungkin kayak yang dia ini imam, kasusnya di Samosir ini tidak dicuci mungkin imam otaknya. tidak mungkin imam setempat mau kena nikahkan kalau sengkam Kristen. menjo kasus kah? Dia sudah akui tadi bun, dia sudah akui. Jadi dia sebelum dia kawin karena dia harus Islam, dia masuk Islam dulu. Sudah itu keluar lagi. Nah, korban mistrina. Sebentar anaknya mina Kristen kan kalau perempuan bedeng. Memang ada anaknya itu di yang kalau memang itu tuh istrinya Iya, ada anaknya satu. Besar anaknya? Besar Besarnya Laki-laki anaknya pemain bilang. bola. Besarnya anaknya main bola. Di gua. perempuan anaknya itu. Kalau yang kau maksud. Kalau yang saya tahu. Betul. Laki-laki. Iya, karena tetangga kan. Karena memang Ya, anunya mertuanya Mabel kayaknya. Akan tadi Nabilan tadi Mabel. Pengusaha. Bukan. Kalau itu anunya mertuanya bukan mebel sebenarnya penjual campuran begitu. Dekatnya penjual mebel tadi ya saya. Hati-hatilah lo kiko dong ngapa nakul na. Nih aneh. Rooming ini. Gak ada subtitlenya ini. Kita yang 3.200 ini bingung tidak tahu ngomong apa. Hati-hati teman-teman. Ini bukti. Di Paraloy saya nonton bareng ini teman-teman kaget ini kok bisa seperti itu. Maksudnya ada secara terang-terangan dibilang begitu. Ya. Nah itu dia makanya. Diperbodohkan. Oh, saya injak saya itu. Saya di pos ronda ini. Pos ronda. Omong apa? Hadir ini Banyuma kalau nonton itu nonton bareng. Nobar dia.
Emosi orang Mbak Cebi. Kok bisa tuh dikasih bodoh-bodoh orang Makassar di situ. Asli Parangloa dikasih begitu. Parangloa itu ini ya, keluarga besar di situ ya. Parangloa itu. Iya, saya emosi bunda. Iya. Saya Tompo di Parangloa. Nah. Jadi kalau saya punya Nakarin Tompo. Oke, kita tahu. Tarik Kio di situ punya. Apalagi di sini Tanah Karaeng. Apa namanya? Antaji Karisteng. Menikah dengan Oten dasar cinta, ya Allah. Tidak dasar ada itu kafir masuk di situ. Bahaya nih punya tatur mepet betul di kampung nak. Mau naik lagi dia, mau naik lagi ya? Anak sekolah kah? Naik ki? Sini ke sini. Udah mi berunding sama istrinya toh, biar mi kasih dia tahu. Naik mau kok? Tahan banting di rupanya Pak Boy ini. Naik mau kecil kah? Mana cuma tuan lari gimana sih karena dia kampiran nyeri. Tolong dong bahasa Indonesia dong. Kalau enggak saya kick ya. Tengah saya. Mertuanya itu akan kaget. Sudah dulu bener sama. Dan tadi mau bicara sama dia. Tanya dia tadi. Iya, jangan kamu memponis, bicara baik-baik lah. Kalau jadi orang itu bicara baik-baik. Kalau agamamu bagus, kau bicara baik-baik supaya istriku terima, gitu toh. Nah, bicara baik-baik. Iya. Rewana tuh kalau bicara gini kok lembang TBC ya. Setan. Sahabat. Edi, aku tanya lu. Di mana gitu Bantu Jaya? Parangloa bilang saya alamat. Di Bantu Jaya lewat di pasar. Iya, siapa namanya orang kota? Iya Kristen kok bilang. Berbeda agama kami anak. Iya ditahu jika kalau suami lu makan babi teh mau ke pamer ki. Aku cakaran dia matanu. Istrimu, Bang. Di mana gitu pasar di Bantu Jaya? Oh, iso biku Kristen ditahu jika belum Intimidasi istrinya, intimidasi. Tadi ketahuan nama mertuanya siapa? Mudah-mudahan ini istrinya bukan keluargaku, dia tuh yang intimidasi. Siapa namanya mertuanu? Siapa namanya orang tua tak? Karesi Bali katanya. Oh iya, nanti keren tumpuk di Bantu Sungguh. Saya keren tumpuk di Bantu Sungguh. Iya. Cek. Iya, orang menuju. Kalian nama menuju. Dia mau dulu kau ke Belama. Woi, kau ditanya istri Nuji. Ucakar nema tanganan ne. Di mana di Bantu Jaya maksudnya? Di mana rumah di Bantu Jaya? Kita ya, di media di Bantu Sungguh. Kristen yang tutup bupir. Almarhum, tidak kenal. Ini mohon maaf ya, ini harus aku turunin yang muslim banyak banget di atas. Pak Peta Lembu, ada yang mau disampaikan lagi nggak? Pak Peta Lembu? Jangan dulu. Pak Peta Lembu? Saya mau kurangin, tapi saya mau kurangin muslim ya. Diam dulu. Sudah tengah malam juga cek. Halo? Halo? Marah sama istrinya. Halo? Marah sama istrinya. Wih, dengar dulu, kenapa istriku marah itu? Katanya kau bohong. Maksudnya apa? Kau bukan dekat rumah. Kenapa saya bohong? Itu keluargamu, itu istrimu keluargaku. Ah, sekarang saya tanya kau dulu, kalau keluargamu, istrimu di mana kau tinggal di Goa? Kau tanya sama istrimu, siapa itu suaminya Irmawati? Biar kau tahu saya siapa. Pelan-pelan sedikit kau bilang. Enggak, dia cari tahu. Siapa? Ya cari tahu sudah kalau istrimu itu biar dia tahu itu suaminya itu siapa. Kau di Bantu Jaya sekarang kak? Kalau kau di Bantu Jaya sekarang tunggu saya. Saya bukan di Bantu Jaya, saya itu makanya dia marah bilang kayak, kenapa?
Oh, sudah aku tanya tadi Pak Dusun, Pak Luka, jangan kau Beng. Ya, kau pasti dimarahin sama istrimu. Sudah aku tanya, siapa itu suaminya Irmawati? Oh, Pak Luka, jangan enjolnya berkiri masa. Kau pasti Pak Luka jarang. Dia tahu saya penegak hukum, toh kau enggak tahu. Jadi penegak hukum tahu. Penegak hukum. Kalau kau penegak hukum, saya sudah simpan semua soalmu. Iya tahu walau. Jago dong. Woi, itu Pak Luka anaknya orang, beda agama. Itu namanya Pak Luka. Woi penegak hukum, kalau kau penegak hukum, kau tinggal di Paraloy, kau kenal baik-baik dengan saya. Kalau kau tidak kenal saya, sudah selamat kau jadi penegak hukum, petibu kau di Paraloy. Apa yang kau bilang sama istriku tadi sampai dia marah, sampai dia bilang ini patolo-tolo ini, bukan di situ dia. Patolo-tolo ya, patolo-tolo itu orang Islam, baru kau masuk Islam, habis itu kau keluar lagi. Itu namanya patolo-tolo dompala. Bukan semua itu, kau selalu yang kalau semua itu. Tidak, maksudnya temannya di mana di bukan semua memang, tapi ada orang gua bicara, kau bilang di mana kau tinggal, kasih tahu dia di mana. Iya, saya di Bontosunggu. Kalau banyak sih nanti suruh dia cari dia. Aduh, jangan kau cari saya yang cari kau. Ini malam pun saya bisa dapat kau. Kau di mana? Rewana tahu cari-cari orang. Jangan kau cari saya, kau yang di mana? Saya yang cari kau. Halo, Rewanya itu Somita. Apa? Ada yang tutup kuping itu. Tetaku. Bahasa Makassar, bahasa baik. Tetaku, ajari itu Somita. Jangan terlalu kurang ajar caranya bicara. Di mana lagi sekarang ini kah? Halo po. Oh ya, saya kira di Paraloy. Saya mau ke rumah. Perlu saya kenal itu Somita. Luar biasa saya dengar caranya bicara. Di mana kita Bontosunggu tinggal? Saya sudah bilang, saya anak jadi tutup. Nanti keluarga yang datang ke kau, di mana kau di Bontosunggu? Rewana nih kau belum maga. Jangan gertak-gertak saya. Kau tidak kenal siapa saya, tolong. Istrimu yang tahu saya. Siapa nama dulu kalau di Bontosunggu? Saya Ilham. Bahasa Makassar kalau yang dia mah sepeda paham. Ilham, karena ada yang tutup kuping itu kalau Ilham. Bagaimana ceritanya? Saya anak tertua laki-laki. Cuman tidak banyak yang kenal saya, makanya saya bilang itu Somita. Kalau kita tahu Tetaku, kasih tahu itu Somita. Pelan-pelan cara mau bicara. Anaknya siapa? Aduh, ini dengerin apa sih? Aduh. Gak penting. Bentar. Saya mau izin dulu. Saya mau gantian sama Bang Jibril. Mohon izin saya turunkan satu karena saya mau gantian sama Bang Jibril ya. Di sini sudah jam 2. Ada, dia udah aku minta request. Siapa yang anaknya ada yang tutup siapa tutup? Saya mau kurangin satu, siapa ya? Saya perlu dibawa, saya dibawa dulu bentar. Enggak apa-apa, Ji. Enggak apa-apa. Andi jangan kau turun. Kau anaknya ada yang tutup. Saya, kenapa? Iya, berarti kau keluarganya istriku. Iya, terus kenapa kau gertak-gertak saya punya keluarga? Siapa yang saya gertak? Saya tanya dulu, siapa yang saya gertak? Kau buktikan siapa yang saya gertak? Itu dari omonganmu tadi saya dengar. Kau kenal saya baik-baik, baru kau begitu nada bicaramu sama saya. Maksudnya siapa yang saya gertak? Kau kalau ketemu dengan saya, kau masih bisa bicara seperti itu sama saya. Siapa yang saya gertak? Kau berani ketemu dengan saya tidak? Siapa yang saya gertak? Kau buktikan siapa yang saya gertak? Saya bicara mana? Saya dengar kau bicara sama istri.